anak-anak di rumah. Kita bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Hari ini edisinya spesial loh anak-anak. Edisi Paskah. Nah, Loso mau bilang dulu selamat Hari Paskah buat semua. Anak-anak, Hari Paskah adalah suatu hari yang sangat spesial. Pada Hari Paskah, kita merayakan hari ketika Tuhan Yesus bangkit 3 hari setelah ia mati. Nah, di sekolah minggu kita hari ini kita akan belajar kenapa ya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita semua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa yuk. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kebaktian online Paskah. Terima kasih juga Tuhan sudah mau mati dan Tuhan bangkit untuk kami. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada Loso Mecen. Waduh anak-anak, hari ini pasti seru. Iya dong, ini kan hari Paskah, pasti seru. Bawa apa? Ini bawa apa? Kalian bawa apa sih? Ini telur Paskah buatanku. Wah, coba lihat. Bagus. Coba tak lihat ya, lumayan Loso Lili, lumayan. Bagus Loso Mecen. Lumayan. Kok sih. cuma lumayan? Susah loh ini bikinnya. Telurmu itu lumayan bagus, tapi lihat, bagusan punya aku. Lihat, Itu juga bagus. cantik kan? Coba aku lihat sini mana. Nih, Ya, cantik sih. Tapi punyaku lebih cantik. lihat nih, punyaku. Desainnya bagus, warnanya yellow. Lihat sesuai dengan bajunya Loso.
desainnya memang bagus, tapi coba lihat warnanya. Punyaku warna-warni sehingga tidak membosankan. Lihat ini telurku. Masa Lili? Ceria sekali telurku, seperti aku. Loh Lili, telur Paskah warna-warni itu sudah biasa. Tapi kalau telur Paskah seperti punya Lausek Mecen, desainnya mewah, elegan. Lihat nih, bagus banget loh. Menurutku punya Lausek Lili lebih bagus. Kalau tidak percaya, coba kita tanya anak-anak di rumah. Ayo. Anak-anak, coba lihat telur Paskahnya Lausek Lili. Bagus kan? Lihat punya Lausek Mecen. Lebih bagus kan? Sudah, kenapa dari tadi kalian meributkan telur lagi? Punya siapa yang lebih bagus? Punya siapa yang lebih elegan? Ingat loh ya, Paskah itu bukan cuma meributkan soal telur. Alah, apa ini? Pagi-pagi sudah ribut semua. Ini loh Kung, dengerin ya Kung. Ya. Lausek Lili, dia bilang telur dia itu paling bagus, paling cantik. Tapi Lausek Mecen tidak mau kalah, bilang juga telurnya paling elegan. Gimana Kung, menurut Kung? Wah, dua sama bagus. Kungkung, kok bawa telur sampai satu keranjang? Iya, banyak sekali. Buat apa, Kung? Apa? Banyak Ini banget. telur salapan kungkung. Oh. Ini ada telur lebus. Ya. Telur setengah matang juga ada. Ada juga telur asin. Ya. Dan di dalam sini ada telur puyuh kecil-kecil. Ada juga telur ceplok. Mana Kung telur coploknya Kung? Telur ceplok ada di sini. Sudah. Waduh, Kung, Hebat. makannya juga telur? Iya, ini hari kan hari Paskah loh. Nah, dari zaman kungkung kecil sampai kungkung tua begini, tiap pagi bangun pagi-pagi makan telur. Oh, jadi kalau hari Paskah Kungkung selalu makan telur ya? Iya. Oh. Nah, sudah makan telur sampai kenyang. Lalu kita sama adik-adik kita cerita-cerita ya. Lalu kita menghias telur Paskah. Kungkung menghias telur Paskah juga ya? Kayak kita? Iya, kayak Lausek Lili sama Lausek Mecen. Pakai Iya. telur rebus, Kung. Bukan, pakai telur ceplok. Nah, enggak lah. Yang jelas pakai telur rebus. Mana ada orang hias telur Paskah pakai telur Siapa ceplok. tahu ada yang lain Kung. Iya. Nah, satu kali Kungkung ikut lomba kejar-kejar buru-buru telur Paskah. Kejar. Buru maksudnya. Oh, lomba berburu telur. Rasanya bagaimana, Kung? Kok bisa berburu telur? Iya, berburu Nah. telur sambil buru-buru ya. Oh, Nah, dulu itu ceritanya bulu telur itu sangat seru sekali. Adik-adik Kungkung semua ikut, teman-teman semua ikut rame-rame ikut lomba. Siapa yang dapat telur paling banyak, dia yang menang. telur menang mesti. Nah, pertanyaan Lausek Berta, Kungkung menang apa kalah? Tentu Kungkung menang. Kungkung ini bisa Wing Chun. Jurus apa Bisa lagi? jurus belalang. Jurus harimau. Lompat-lompat Kungkung selalu juara pertama. Kungkung dapat hadiah istimewa. Hadiahnya apa, Kung? Dapat telur. Hah? Telurnya satu keranjang? Oh, enggak. Telurnya satu biji. Wah, Kung. Kalau telurnya cuma satu butir, itu namanya bukan hadiah, Kung. Masa hadiah cuma dapat telur satu butir? Iya, istimewanya di mana, Kung? Kalau telur seperti ini. Ini Ini telur bukan sembarang telur, hadiahnya itu telur istimewa sekali. dibuat dari emas istimewanya. Wah, ini susah dijelaskan kalau anak-anak ini banyak tanya.
Kita lihat aja nanti kalian bisa paham apa maksud Kungkung jadi pusing ya, Kung ya? Iya. Kung, Dosa Mecen jadi penasaran. Boleh nggak tunjukin telurnya yang istimewa itu, Kung? Iya, aku juga. Boleh, tapi kungkung agak pikun nih. Kenapa? Lupa tahu mana. Aduh. Mana yang lupa? Iya. Dulu kungkung itu suka main detektif-detektifan sama teman-teman. Main apa, Jadi Kung? ada yang mau curi, lalu kungkung simpan di dalam Gimana? satu kotak. Lalu kotak itu ada gembok besar. Wow. Gembok. Oh, gembok. Iya. Kunci. Oh, berarti bisa dibuka. Kungkung keren Mana sekali, ini Kungkung. kotaknya ya? Sekarang kotanya di mana, Kung? Kung, di mana? Seingat kungkung mungkin taruh di gudang ya. Yuk kalian coba bantu kungkung cari yuk. Nanti bentar. kita sama-sama Ini bisa Lili. buka. Kalian bisa tahu telur Paskah yang istimewa. Oke, kita bantu Kungkung cari ya, Lausa. Oke. Ayo kita cari di gudang yuk. Ayo kita cari. Nah, langsung Berta. Kita sembunyi saja biar mereka yang cari. Ya, kita duduk di Biar sini. mereka yang pusing ya. Kita nggak usah cari-cari ya. Nah, anak-anak sambil kita tunggu Lausa Lili, Lausa Meten yang baru cari kotak ya, Kung. Biar mereka pusing putar-putar ya, Kung. Kita nyanyi satu lagu ya sama-sama, Kung. Yuk, Joget kita ya, Kung? nyanyi lagu yang asik. Yuk, Iya, kita joget ya, sambil Kung? menari. Oke. Ya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Lausu Berta. Apa, Kung? Tahu nggak kenapa kungkung suka dengan hari Paskah? Ya ndak tahu toh, jangan-jangan Kungkung itu suka karena bisa makan telur sepuasnya. Bukan, sebenarnya Terus? kungkung suka Paskah karena setiap kali Paskah kita ingat dengan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, lalu memberi kita hidup yang kekal selamanya. Aduh, maksudnya tuh gimana, Kung? Nah, sebenarnya kisah Paskah itu dimulai ketika Tuhan Allah menciptakan kita manusia. Ya? Terus? Allah bisa saja menciptakan kita sempurna seperti robot-robot kecil.
kita akan bisa mentaati setiap perintahnya. Tetapi kita tidak akan bisa melakukan suatu hal yang sangat penting, yaitu mengasihi dia. Karena itu bukan kasih yang sebenarnya. Mengasihi seseorang itu adalah pilihan. Kita tidak bisa memaksa orang mengasihi kita. Karena itu Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Manusia bisa memilih melakukan apa yang dia inginkan, bisa memilih untuk melakukan hal yang baik atau yang tidak baik. Sayangnya, kita sering tidak taat kepada Allah dan melakukan hal yang tidak baik, yang disebut dosa. Allah menjadi kecewa, sedih, bahkan marah kepada kita. Seperti orang tua kita yang kecewa dan marah sewaktu kita tidak mau menurut. Jadi, karena Allah sangat mengasihi kita, Ia mencoba mengajar kita, memberi peraturan, memberi 10 perintah Allah. Tapi kadang-kadang kita tergoda juga untuk melanggar aturan Allah dan akhirnya kita berdosa. Dan dosa adalah masalah yang serius. Bukan saja dosa menyakiti orang lain, tetapi karena kita diciptakan menurut gambar rupa Allah yang adalah kasih, sewaktu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kasih, ada perasaan bersalah yang muncul. Dan satu-satunya cara untuk merasa lebih baik adalah dengan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Kadang kita harus membayar denda untuk memperbaiki kesalahan kita itu. Namun, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kita harus meminta ampun kepada Allah karena kita tidak taat dan telah melanggar aturannya. Tapi karena kita manusia dan bukan robot, tidak peduli seberapapun kerasnya kita berusaha, kita tidak bisa menjadi sempurna. Padahal Allah tinggal di tempat yang sempurna dan kudus yang disebut sorga. Allah sangat mengasihi kita. Ia rindu agar kita bisa bersama-sama dengan Dia selamanya di surga. Jadi, bagaimana Ia bisa menolong kita yang tidak sempurna ini? Allah berpikir untuk turun ke dunia. Cara itu pasti berhasil. Tapi Allah bukanlah manusia. Jika Ia muncul sebagai Allah, maka manusia akan ketakutan. Jadi, Allah membuat sebuah rencana. Ia akan menjadi seorang manusia dan tinggal di antara mereka. Dengan demikian, akan ada cara bagi manusia untuk dapat pergi ke surga. Dan Ia pun bisa menunjukkan kepada kita bagaimana hidup benar dengan kasih. Maka Allah memilih seorang perempuan bernama Maria dan mengirimkan malaikat Gabriel kepadanya. Maria taat pada rencana Allah. Ia pun kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama Yesus. Yesus tumbuh dewasa dan menjadi seorang tukang kayu. Namun orang-orang memanggilnya guru. Karena Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk mentaati aturan-aturan Allah, untuk hidup dalam kebenaran. Karena Yesus adalah Allah, Ia juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ia membangkitkan orang mati. Ia melakukan banyak mujizat. Dan yang lebih penting lagi, Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. Karena dosa adalah masalah yang sesungguhnya dalam hidup manusia. Hal ini membuat para pemuka agama marah. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Para pemuka agama merasa terancam karena mereka menganggap Yesus mengubah aturan.
Untuk mengatasi gangguan yang mereka rasakan itu, mereka kemudian mau membuat supaya Yesus ditangkap dan dibunuh. Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, meskipun ia tidak bersalah. Namun, semua ini adalah rencana Allah. Kini Allah dapat mengampuni dosa setiap manusia, bahkan dosa yang terburuk sekalipun. Dan karena Yesus sempurna dan tidak berdosa, kematian Yesus itu bisa menebus dosa yang telah dan akan diperbuat manusia. Kematian Yesus di kayu salib membayar setiap dosa yang kita perbuat dan memulihkan luka akibat dosa. Setelah Yesus mati, tubuhnya dibaringkan dalam kuburan. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali. Ia bertemu dengan murid-muridnya dan mereka terkejut. Sekarang, mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus mengajar mereka untuk pergi dan memberitakan kabar keselamatan itu kepada semua bangsa. Setiap orang yang mau percaya dan bertobat akan diampuni dosa-dosanya, hingga kelak ia akan bersama selamanya di surga. Yesus kemudian naik ke surga. Ia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing mereka, dan ia meminta kita untuk bersiap-siap karena ia akan datang kembali. Misi Yesus sudah selesai. Ia naik ke surga. Roh Kudus pun turun membimbing kita semua, menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan, menolong kita untuk mengasihi Allah, menolong kita untuk saling mendoakan, menolong kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lambat laun, kita akan belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kisah keselamatan ini akan berlanjut dalam dirimu, dalam diri setiap orang yang mau membuka hati dan menerima penebusan dosa melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sanggup menenangkan badai, maka aku tidak takut. Karena Tuhan Yesus disalib menebus dosaku, maka aku tahu Ia mengasihiku. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, maka aku dapat lepas dari dosa. Maka aku akan memuji Tuhan, Juru Selamat dunia ini, karena Ia telah memberikan hidupnya segalanya supaya aku bisa hidup. Because He walked with men, I know the way. Because He calmed the storm, I'm not afraid. Because He bowed beneath all things, He lifted me above. Because He shed His blood for me, I know His love. And I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because He gave me everything He had to give. I breathe, I
my burden sweet. And when he comes to earth again, I'll kneel before his feet. And I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love. And I will praise forever the Savior of the world. And I will sing together with all the saints on earth, because he gave to me everything he had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Bagaimana? Betul juga loh, Kung. Hari Paskah memang benar-benar istimewa. Dan yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan mempersiapkan Paskah jauh sebelumnya. Supaya pada akhirnya nanti kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Betul sekali Lauseberta. Nah, ada sebuah ayat Alkitab yang sangat-sangat bagus. Oh, iya? Yang bisa kita hafalkan di hari Paskah ini. dari Ayatnya mana, Bung? itu kita ambil dari Roma pasal 6 Apa, ayat Bung? 23. Benar, benar. Roma 6:23. Oh, Roma. Oh iya, Pasal 6. Roma. Iya, ya udahlah itu Ya, Kung. ya. 6 ayat 23. Ya. Gimana Kung bunyinya? Ini bunyinya seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk anak-anak, coba kita hafalkan bersama-sama dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kung. Nah, akhirnya ketemu juga kotaknya ya. Ini Kung kotaknya Kung. Betul kan Kun kotaknya ini Kun? Betul ini ya, Kung? Tak lihat. Oh betul ini kotaknya. Kotak ini ada gemboknya dan gemboknya ini harus dibuka dengan nomor angka rahasia. Kung, masih inget nggak angkanya? Nah itu udah lupa nih. Terus gimana nih? Tapi jangan khawatir. Kungkung sudah ada apanya? Ada petunjuknya. Petunjuknya. Kung hebat deh. Lupa ini. Nah, coba cucu lihat ini. Oh, iya. Nah, ini coba cari ini, nanti dapat petunjuk, bisa tulis di sini, Punya. lalu kita bisa buka. Ya. Oh gitu. Oke, ini. Ini. Tolong ya, Kungkung kan masih kuat. Dibalik Kung, gemboknya Kung di Gemboknya depan. Kung. Oh, ini berat sekali, ini berat sekali. Wah. Lah. Ini. Salah satu petunjuknya aktivitas yang pertama, anak-anak coba lihat. Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari Paskah. Nah, anak-anak harus apa ya? Anak-anak harus susun. Gambar-gambarnya itu disusun. Yang mana yang pertama, yang mana yang terakhir. Kemudian tuliskan huruf-huruf di bawah gambar yang sudah urut. Nah, ini kalau sudah disusun terus ditulis anak-anak hurufnya. Nanti ada satu kata yang akan terbentuk. Nah, bisa? Anak-anak, sekarang kalian
urutkan gambar-gambar ini dulu. Peristiwa mana yang terjadi lebih dulu? Nanti kita tulis angka 1 di atasnya sini ya. Kemudian peristiwa yang kedua dan seterusnya. Nanti setelah gambar kalian urut, huruf-huruf di bawah gambar ini akan membentuk sebuah satu kata. Yuk, kita ambil pensil boleh, bolpen boleh, dan kerjakan mulai dari sekarang. Tapi ingat loh anak-anak, ada waktunya. Jadi anak-anak harus siap-siap. Nah, waktunya 60 detik atau 1 menit. Mulai! Wah, sudah semua anak-anak. Ayo, kata apa yang terbentuk dari huruf-huruf yang ada di bawah gambar ini? Sudah urut? Wah, bagus. Ternyata anak-anak tahu angka berapa? Kata apa anak-anak? 7. Bagus sekali. Sekarang kita sudah mendapatkan angka pertama untuk membuka gembok ini. Bagus sekali. Berikutnya anak-anak, kita ambil lembar petunjuk kedua. Aktivitas kedua. Nah, ini anak-anak lihat. Anak-anak harus mencari kata-kata yang berhubungan dengan Paskah. Setelah itu, nanti anak-anak hitung berapa kata-kata yang berhubungan dengan Paskah. Jelas semua anak-anak? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Mulai. Selesai semua anak-anak? Bisa semua? Good job. Sekarang ada berapa kata-kata tersembunyi yang berhubungan dengan Paskah? Berapa anak-anak? 8. Iya, betul sekali anak-anak. Anak-anak, sekarang kita cari yang nomor gembok yang ketiga. Sekarang ambil lembar petunjuk ketiga kalian. Ini ya. Di sini kita harus menemukan perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian kalian harus menghitung ada berapa perbedaan yang terdapat pada gambar itu. Kalian sudah mengerti?
Oke, yuk kita cari perbedaan-perbedaan tersebut. Ada waktunya ya. Berapa? 120 detik. Mulai. 1, 2, 3. Nah, apa kalian sudah menemukan semua perbedaannya? Bagus, semua sudah menemukannya. Ada berapa perbedaan yang terdapat pada kedua gambar ini? Berapa? 6, ya betul, 6 perbedaan. Nah, jadi angka berapa yang kalian sudah dapatkan? 7, Kung. 8, Kung. 6, Kung. Nah, sekarang kita bisa buka kotaknya ya. 7, 8 sama 6 trik. Sudah siap lihat apa isinya? Iya, Siap. coba kita buka. Apa itu, Kung? Aduh, telur istimewa. Telur istimewa. Tapi kok sepertinya biasa-biasa saja ya, Kung? Hah, biasa sekali, Kung. Istimewanya. Istimewanya apa itu? Nah, coba kalian lihat, kalian intip isinya. Ini coba lihat. Ini luar biasa. Kosong. Kung, Kalian jangan salah. Telur Paskah ini telur Paskah yang paling istimewa. Karena telur ini kosong mengingatkan kita kubur Tuhan Yesus yang juga kosong. Kubur Tuhan Yesus yang kosong itu artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan karena Yesus sudah bangkit, maka keselamatan dan hidup kekal kita sudah dijamin oleh Tuhan. Jika kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelak kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Gitu artinya. Oh iya, kita nggak usah khawatir ya, nggak usah mecen, nggak usah lili. Kita nggak usah khawatir lagi tentang keselamatan hidup kita ya, Kung. Gitu ya, Kung. Betul. Nah, anak-anak, dalam rangka Paskah ini Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan lomba menghias telur Paskah. Nah, telurnya anak-anak dari rumah, di rumah kan punya telur ya. Anak-anak minta tolong mama atau mbak untuk merebus dulu. Terus Lausel, siapa yang boleh ikut? Semua anak boleh ikut. Caranya gimana sih? Kalian hias telur rebus di rumah kalian masing-masing,
boleh pakai cat air, boleh pakai hiasan yang lain-lain lah, terserah pakai kertas apapun juga boleh. Setelah itu anak-anak foto sama hasil telur yang sudah dihias. Jadi mukanya anak-anak ya kelihatan loh ya sama telurnya. Kemudian dikirim, boleh loh sekasih berapa 3 hari sampai tanggal 7 April, paling lambat 7 April semua sudah dikirim ke lause kelas masing-masing. Terus ada pemenangnya enggak? Ada hadiahnya juga. Hadiahnya akan diumumkan di sekolah minggu online tanggal 11 April. Gitu ya anak-anak. Oke anak-anak, nah hari ini kita sudah belajar tentang arti Paskah dan mengapa Paskah sangat spesial dan sangat penting bagi kita. Yuk sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yuk minta Lausa Lili mimpin doa ya. Oke, ayo anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mau menebus kami. Terima kasih hari ini kami boleh memperingati hari Paskah. Tolong kami Tuhan menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, perayaan Paskah sekolah minggu online sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Selamat Hari Paskah semua. Tuhan Yesus memberkati. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Yeah, and oh, happy day, you wash my sin
Persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.